Tawuran antar remaja terjadi di Kecamatan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, petang kemarin. Tawuran dipicu perkelahian antar bocah saat banjirop beberapa waktu lalu. Remaja Lorong Papan dan remaja Lorong Melati saling lempar batu dan petasan di kawasan Taman Makam Pahlawan, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan, Belawan. Mirisnya, aksi tawuran justru jadi tontonan warga. Penyebab tawuran dipicu perkelahian antar bocah di bawah umur ketika banjirop melanda di kawasan Medan Belawan beberapa waktu lalu. Tawuran berhenti setelah dibubarkan aparat gabungan dan tokoh masyarakat setempat. Kok bisa ini? Haram kagaknya buat tenang, aman, jualan kami enak. Kami tengok dalam berapa bulan ini nggak bisa cari makan, pakai apa yang ada habis sudah. Sedih kita Pak ya? Sedih lah, rumah udah hancur, bocor. Kan ada ganti rugi. Rapat Badan Anggaran DPRD Humbang Hasundutan diwarnai keributan. Ketua DPRD disiram air oleh peserta rapat yang emosi. Ketua itu itu Ketua DPRD Humbang Hasundutan fraksi PDI Perjuangan, Ramses Lumbangaol disiram air saat rapat Badan Anggaran Senin kemarin. Rapat berujung ricuh karena ada perbedaan pendapat pembahasan anggaran. Sebagian besar anggota Banggar menolak rapat dilanjutkan karena menilai telah terjadi pelanggaran. Sementara Ramses selaku Ketua DPRD tetap melanjutkan rapat. Akibat kericuan ini, rapat pun akhirnya diskors. Tadi sudah ditutup oleh pimpinan rapat. Resmi tidak membuahkan hasil, diketok 3 kali. Sebagai bentuk penghargaan kami atas usul dari teman-teman, kami mau sekarang. Tapi nggak ngerti lagi kita. Akibat kejadian ini, Ketua DPRD Humbang Hasundutan melaporkan insiden penyiraman air ke polisi. Ketua DPRD lebih memilih jalur hukum daripada laporan ke Badan Kehormatan Dewan karena khawatir terjadi konflik kepentingan. Dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Aris Fernando, iNews melaporkan. Divisi Propam Polri telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap anggota Polri yang diduga terlibat penganiayaan terhadap tersangka kasus penistaan agama Muhammad Kece. Pemeriksaan meliputi penyelidikan awal, penyidikan, dan penyusunan resume untuk gelar perkara terhadap 7 anggota Polri, terdiri dari penjaga tahanan dan kepala rutan Bareskrim. Dalam keterangan tertulisnya yang dikirim ke awak media, Kepala Divisi Propam Polri Irjen Verdi Sambo mengatakan, pihaknya juga memeriksa 1 orang tahanan atas nama H alias C, namun belum jadi memeriksa Irjen Napoleon Bonaparte karena masih menunggu izin dari Mahkamah Agung. Sebelumnya Irjen Napoleon melalui surat terbukanya mengakui telah memukul Muhammad Kece, bahkan melumurinya dengan kotoran karena tidak terima agamanya dihina. Irjen Napoleon Bonaparte, tahanan kasus Red Notice Joko Chandra, mengakui telah menganiaya tersangka penistaan agama Muhammad Kece. Sementara itu, polisi masih memeriksa saksi dan mencari alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka. Terpidana kasus Red Notice Joko Chandra, Irjen Polisi Napoleon Bonaparte mengakui dirinya telah menganiaya Muhammad Kece di sel tahanan rutan Bareskrim Polri. Hal ini ia sampaikan dalam surat terbuka yang dibagikan kuasa hukumnya. Ia mengaku menganiaya Kece karena tak terima agamanya dihina. Napoleon menyatakan siap mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap terduga penista agama itu. Sementara itu, polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus penganiayaan tahanan dalam Bareskrim Polri. Di sisi lain, Kompolnas menyayangkan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh perwira tinggi Polri tersebut. Yaitu 7 orang, 4 diantaranya adalah petugas jaga tahanan pada saat peristiwa terjadi. Kemudian ada 3 saksi yang juga adalah napi, di mana saat ini mereka sudah dipindahkan ke Lapas Cipinang. Nah, pemeriksaannya itu juga dilakukan di Lapas Cipinang. Seperti itu, kita sudah jadwalkan
akan diperiksa dulu sebagai saksi. Untuk alasan apapun itu sebetulnya nggak boleh main hakim sendiri gitu ya. Jadi ini hukum rimba. Seharusnya kan yang bersangkutan sampai saat ini masih tercatat sebagai anggota Polri karena belum ada sidang kode etiknya. Nah, yang bersangkutan mestinya harus bisa menjaga sikap sebagai anggota Polri. Diketahui Irjen Napoleon Bonaparte dan Muhammad Kece berada dalam satu tahanan di rutan Bareskrim Polri. Muhammad Kece merupakan tersangka kasus penistaan agama yang ditangkap pada 24 Agustus lalu. Sedangkan Napoleon adalah terpidana kasus Red Notice Joko Chandra. Ia terbukti bersalah menerima suap dan divonis 4 tahun penjara serta denda 100 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Istri Ustadz Arman alias Alex tak menyangka suaminya tewas ditembak orang tak dikenal di depan rumahnya di Tangerang, Banten. Di mata sang istri, suaminya merupakan sosok yang baik. Suasana duka masih menyelimuti rumah duka almarhum Ustaz Arman alias Alex di Jalan Nain Sabah, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten. Hastuti, istri almarhum Ustaz Rahman alias Alex yang tewas ditembak orang tak dikenal, bercerita keseharian suaminya yang dihabiskan di rumah selama 24 jam dengan menerima tamu pengobatan alternatif dan bercengkrama bersama keluarga. Korban keluar rumah hanya untuk salat dan menghadiri majelis taklim di masjid. Suaminya juga tak pernah terlibat dalam organisasi tertentu. Hastuti mengaku korban tak pernah bercerita kaitan adanya ancaman pembunuhan. Namun seminggu terakhir kerap melihat orang tak dikenal dengan berpakaian ojek online di depan gang rumahnya. Nggak ada yang aneh, Bapak pun nggak ada yang aneh, yang biasa aja gitu maksudnya. Biasa ke masjid, sholat, ya. Cuman emang dalam seminggu itu ada gojek aja di Sulawesi itu. Nah pas katanya yang penembakan itu yang bawa itu pakaiannya gojek, yang bonceng nggak, kaosnya hitam, baju hitam. Hingga kini pelaku penembakan terhadap Ustaz Arman alias Alex masih misteri dan kasusnya masih dalam penyelidikan pihak Polda Metro Jaya. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB-SEMI) mencabut laporan soal kasus Dinar Kendi berbikini di pinggir jalan beberapa waktu lalu. Kedua belah pihak sepakat berdamai setelah Dinar Kendi bertemu PB-SEMI dan mengakui kesalahannya. Kasus Dinar Kendi berbikini di pinggir jalan menemui titik terang. Dinar berdamai dengan pelapor, Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia atau PB-SEMI. Perdamaian terjadi setelah Dinar Kendi bertemu dengan PB-SEMI dan mengakui kesalahannya serta tidak akan mengulanginya. Dalam perdamaian ini, Kendi harus memenuhi syarat dari pelapor, mulai dari menjaga persatuan bangsa hingga membantu kerja pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Pelapor pun telah mencabut laporannya terhadap Dinar Kendi, baik itu di Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Selatan. Kami yakin, percaya Dinar dapat memperbaiki dirinya ke depan. Dinar dapat mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Kami sayang dengan Dinar. Ini memang ibarat obat, pahit rasanya, pahit sekali. Tetapi ini untuk kebaikan Dinar. Kebaikan Dinar Kendi. Ya yang penting kan yang nuntutnya kita udah damai dulu kayak gitu, dan memang ada planning ternyata kakak-kakak ini tuh memang aktif di di sosial gitu. Jadi makanya Dinar kayak aku juga harus aware tuh, belajar dari kakak-kakak yang kita lagi Covid gini, mereka mau terjun langsung membantu vaksinasi di Indonesia gitu. Terus aku juga bakal membantu kakak-kakak SEMI juga. Dinar Kendi menjadi sorotan setelah aksinya menggunakan pakaian seksi di pinggir jalan. Polisi menetapkan artis Dinar Kendi sebagai tersangka kasus pornografi. Meski diancam hukuman penjara 10 tahun, Dinar Kendi tidak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang siswi sekolah menengah kejuruan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah menjadi korban peluru nyasar. Korban terluka di bagian paha setelah terkena proyektil peluru yang tembus dari atap rumah kosnya.
ES, 16 tahun, menjadi korban peluru nyasar yang terjadi di rumah kosnya di Jalan Bukit Indah 3, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Korban yang masih duduk di kelas 2 di salah satu SMK di Kota Palangkaraya ini mengalami luka di bagian paha kanan. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu malam lalu. Saat kejadian, korban bersama tantenya yang akan beristirahat tiba-tiba mendengar suara keras dari bagian atas rumah kos. Tak lama, korban pun merasakan sakit pada bagian paha kanannya yang terluka. Bagian plafon pun berlubang dan ditemukan proyektil peluru. Jadi nggak beberapa lama setelah matikan lampu terdengar suara ledakan. Di mana itu? Di atas. Di atas. Ya. Terus? Barengan dengan suara ledakan ngerasa ada yang kena di kakiku. Jadi otomatis aku bangun lari datang tanteku. Petugas Polresta Palangkaraya telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengungkap kasus ini. Hasil olah TKP memang proyektil tersebut memang tembus dari atap seng dari kos-kosan tersebut masuk ke dalam plafon dan mengenai kaki korban tersebut. Ini kami masih kembangkan dalam penyelidikan. Kami sudah olah TKP dari sudut datangnya peluru tersebut, kemudian perkiraan jarak adanya penembakan tersebut. Dan kami kembangkan juga dari keterangan saksi-saksi yang ada di TKP. Itu bukan tembakan langsung berarti Pak? Kalau melihat dari sudut datangnya bukan tembakan langsung, seperti itu. Pasca kejadian, korban dan tantenya sempat mengalami trauma dan berharap polisi bisa mengungkap kasus peluru nyasar tersebut. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Seorang prajurit TNI gugur dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua pada Selasa pagi. Kontak tembak terjadi saat anggota TNI tengah mengamankan bandara yang akan mengevakuasi jenazah tenaga kesehatan yang meninggal beberapa waktu lalu. Korban tewas akibat kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata bernama Pratu Ida Bagus Putu. Korban mengalami luka tembak di kepala. Kontak tembak terjadi tepat di Bandara Kiwi, distrik Kiwi Rock, Pegunungan Bintang. Saat kejadian, anggota TNI sedang mengamankan bandara yang akan mengevakuasi jenazah tenaga kesehatan yang meninggal beberapa waktu lalu. Namun ketika rekan-rekan kami sedang melaksanakan pengamanan, kelompok kriminal bersenjata dari perbukitan melakukan penembakan terhadap rekan-rekan kami dari TNI. Maka dari itu terjadi kontak tembak antara kelompok kriminal bersenjata dengan rekan-rekan kami yang sedang melaksanakan pengamanan di Suwerek. Jadi kedua almarhum sudah kita evakuasi dengan menggunakan heli TNI ya, ke Jayapura dan langsung diberangkatkan ke rumah sakit TNI. Ya pemirsa, aksi teror kelompok kriminal bersenjata di Papua semakin meresahkan. Pekan lalu KKB menyerang sejumlah fasilitas umum di distrik Okhika dan Kiwirok, Pegunungan Bintang. Seorang tenaga kesehatan meninggal akibat penyerangan ini. Aksi brutal kelompok kriminal bersenjata di Papua terus terjadi. 14 September lalu, sejumlah fasilitas umum mulai dari puskesmas, perumahan, hingga sekolah di distrik Okhika, Kabupaten Pegunungan Bintang dirusak dan dibakar. Satgas Nemangkawi yang mendapat laporan masyarakat langsung mengejar para anggota KKB pimpinan Lamek Tapo. Sehari sebelumnya pada 13 September, penyerangan oleh KKB juga terjadi di distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang. Fasilitas umum dibakar, salah satunya Puskesmas Kiwirok. Akibat penyerangan ini, satu orang tenaga kesehatan atas nama Gabriela Melani meninggal dunia. Sementara satu tenaga kesehatan lainnya bernama Gilbert Sokoy hingga saat ini masih hilang dan belum diketahui nasibnya. Sementara itu pada 2 September lalu, 4 prajurit TNI gugur dalam penyerangan yang dilakukan KKB di distrik Aifat Selatan, Maibrat, Papua Barat. Mereka adalah Serda Ambrosius, Prakadirham, Pratu Zul Ansari, dan Letu CHB Birman. Selain itu 2 orang terluka dan 5 lainnya selamat.
KKB yang berjumlah sekitar 50 orang menyerang prajurit TNI yang berjaga di pos Ramil Kisor menggunakan senjata tajam. Komnas TPN PBOPM mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Tim Liputan iNews melaporkan.